Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yusmar, bisa dipanggil Nela. Saya dari kelas manajemen 3B dengan NPM 24612010202772. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Angga Kusuma, SSTMM. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu analisis peran aplikasi komputer dalam menunjang efektivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi. Apakah aplikasi seperti Learning Management System atau bisa disingkat LMS benar-benar meningkatkan capaian belajar mahasiswa? Contoh LMS sederhana adalah Classroom Google. Jawaban saya, penggunaan Learning Management System atau LMS seperti model terbukti efektif dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di perguruan tinggi. LMS memberikan akses yang fleksibel terhadap materi ajar, mendukung diskusi daring, serta memungkinkan pemantauan capaian belajar mahasiswa secara real-time dan terstruktur. Penelitian oleh Siswanto ET AL 2023 menunjukkan bahwa penerapan model blended learning dengan dukungan model secara signifikan meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran berbasis model menunjukkan skor post-test yang lebih tinggi dibanding kelompok kontrol yang tidak menggunakan LMS serupa, menunjukkan dampak positif dari integrasi teknologi dan pembelajaran. Penelitian lain oleh Amin ETAL 2023 juga menentukan bahwa penggunaan model efektif dalam meningkatkan prestasi mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian di perguruan tinggi teknik di Indonesia. Mahasiswa merespon positif terhadap kemudahan penggunaan model serta kegunaannya dalam memahami materi dan penyelesaian tugas akademik kedua studi ini, menggunakan bahwa LMS seperti model bukan hanya alat bantu teknis tetapi juga berperan sebagai komponen strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selama desain pembelajaran dan dukungan instruksional dilakukan secara opsional. Nah, langsung ke pertanyaan kedua. Bapak maaf ya, angle saya sebelah sini soalnya. Langsung ke pertanyaan ketiga, nomor 2, tapi saya ambil soal di nomor 3. Diskusikan bagaimana aplikasi komputer mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data atau data drive decision making. Berikan contoh aplikasi nyata yang sering digunakan perusahaan. Baik, langsung ke jawabannya. Aplikasi komputer sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data atau data driver decision making. Nah, karena memungkinkan perusahaan untuk mengubah data mentah menjadi insight yang actionable. Prosesnya meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, misalnya sistem transaksi, CTR, sensor, media sosial, pembersihan dan transformasi data, analisis statistik, atau algoritma prediktif. Dengan alat ini, manajer bentuk visualisasi, dashboard grafik, interaktif. Dengan alat ini, manajer dapat melihat tren, pola, anomali, serta skenario potensial yang sebelumnya tersembunyi dalam data, sehingga keputusan menjadi lebih objektif, cepat, dan berbasis bukti, bukan hanya intusiasi. Nah, contoh aplikasi nyatanya itu yang sering dipakai oleh perusahaan meliputi Business Intelligence atau BI, tools seperti Microsoft Power, Tableau, dan Qlik, sistem ERP, CRM yang memiliki model analitik bawaan, serta platform analitik prediktif berbasis cloud atau lokal, misalnya menggunakan Python atau library machine learning atau modul analitik dalam SAP Oracle. Asik. Misalnya dalam studi Business Intelligence System Adoption, bahasa Inggris, a system literature review of 2 decades. BI diidentifikasi sebagai salah satu alat yang banyak diadopsi organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan lebih efektif. Chi and Mahmud 2020. Selain itu, dalam studi Utilization of Business Intelligence Tools among Business Intelligence Users, faktor seperti persepsi kegunaan, usefulness, dan kemudahan penggunaan easy of use terbukti mempengaruhi intensi dan penggunaan BI di dalam pengambilan keputusan organisasi. Ahmed 2021.
Jadi langsung ke pertanyaan terakhir. Di sini saya akan ambil nomor 10. Pertanyaannya, kritisi integrasi aplikasi komputer dalam mendukung strategi manajemen inovasi di perusahaan. Apakah digitalisasi benar-benar mendorong inovasi atau justru menciptakan ketergantungan pada teknologi? Baik, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Jadi, integrasi aplikasi komputer dalam strategi manajemen inovasi perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses inovasi. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengakses data secara real time, mempercepat kolaborasi antar tim, dan meningkatkan kemampuan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menimbulkan risiko, seperti berkurangnya kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pengembangan budaya inovasi yang mendukung eksperimen dan adaptasi terhadap perubahan AFSI 2023. Nah, selain itu, digitalisasi dapat menciptakan tantangan terkait dengan keamanan data dan kompleksitas pengelolaan teknologi. Ketergantungan pada aplikasi komputer membuat perusahaan rentan terhadap gangguan teknisi dan ancaman siber yang dapat menghambat proses inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sebaiknya dijalankan dengan strategi manajemen risiko yang kuat serta pelatihan sumber daya manusia agar teknologi benar-benar menjadi pendukung inovasi dan bukan sekedar beban. Nah, dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat mendorong inovasi secara berkelanjutan tanpa menciptakan ketergantungan yang merugikan. Walter 2023. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum itu, salam hangat, tetap semangat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.